Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang pendekatan audit sumber daya manusia. Sebelumnya, kami akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suciati Mu'anifah, SEMM, selaku dosen pengampun mata kuliah audit kinerja. Audit sumber daya manusia adalah penilaian dan analisis yang komparatif terhadap program-program sumber daya manusia. Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan. Tujuannya antara lain untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpanan-penyimpanan baik oleh pihak intern perusahaan maupun ekstern. Kunci penilaian keseluruhan dalam audit ini adalah gap analysis yang mengukur aktivitas sumber daya manusia pada kondisi saat audit dan praktek-praktek yang dipertimbangkan sebagai yang terbaik. Selanjutnya, kapan dilaksanakannya audit sumber daya manusia? Yang pertama, ketika manajemen puncak mengatakan harus dilaksanakannya audit sumber daya manusia. Yang kedua, ketika ada pihak eksternal yang mengatakan harus dilaksanakannya audit sumber daya manusia. Yang ketiga, ketika ada manajer baru pada manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, ketika ada perusahaan yang signifikan dalam bidang usaha yang memaksa untuk dilaksanakannya konsiderasi ulang atau yang biasa kita sebut pemeriksaan ulang pada manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, ketika ada spesialis sumber daya manusia yang mengatakan harus dilaksanakannya audit sumber daya manusia demi meningkatkan praktik serta sistem sumber daya manusia di perusahaan. Bagaimana proses audit SDM? 1. Mengkomunikasikan gagasan dan makna audit SDM serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. 2. Memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit. 3. Mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. 4. Menyiapkan laporan audit bagi para manajer lini dan evaluasi Departemen SDM. 5. Membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. 6. Memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Apa tujuan audit SDM? 1. Menilai efektivitas dari fungsi SDM. 2. Menilai apakah program atau aktivitas SDM berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan terhadap ketentuan, hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Apa manfaat dari audit SDM? Manfaat dari audit SDM ialah meningkatkan kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi, meningkatkan citra profesional Departemen SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM, menurunkan biaya SDM, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan audit SDM. Ada 3 pendekatan utama yang biasa digunakan dalam audit SDM. Yang pertama adalah menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Dan yang ketiga adalah menilai kinerja program.
Berikut presentasi kelompok kami mengenai materi audit SDM, mulai dari definisi, kapan audit SDM dilaksanakan, bagaimana prosesnya, apa tujuannya, apa manfaatnya, dan pendekatan apa yang biasa digunakan. Semoga materi yang kami presentasikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.